Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Batia Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2017 0310195. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang monitoring hemodinamika. Nah, untuk monitoring hemodinamika itu biasanya dilakukan di ICU dengan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah backside monitor. Nah, untuk backside monitor itu dapat digunakan untuk mengukur apa saja. Yang pertama, itu adalah EKG yang pada di sini berwarna hijau. Lalu yang kedua, itu adalah laju denyut nadinya. Di sini 60 kali per menit. Lalu yang kedua, itu adalah saturasi oksigen yang diukur dengan menggunakan pulse oximeter. Di sini 98%. Lalu yang keempat adalah tekanan darah. Untuk tekanan darah diukur dengan menggunakan manset non-invasif. Lalu di sini MAP itu diukur dengan rumus 2 kali diastol ditambah dengan sistol dibagi dengan 3. Lalu yang terakhir adalah pernapasannya. Untuk laju pernapasannya di sini 13 kali per menit. Lalu yang kedua adalah pulse oximeter. Nah, pulse oximeter ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dari suatu pasien tersebut. Nah, di sini ada suatu bagian yang namanya adalah fingertips yang nantinya itu dijepitkan pada salah satu jari dari pasien. Di sini itu terdapat dua buah sinar. Yang pertama adalah sinar merah dan yang kedua adalah sinar inframerah. Lalu yang ketiga itu adalah siring pump. Nah, untuk siring pump ini sendiri digunakan untuk menginjeksikan suatu cairan pekat seperti obat dan lain-lain ke dalam intravena dari pasien tersebut secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah infus pump. Nah, infus pump ini digunakan untuk memasukkan suatu cairan kepada pasien tersebut dengan TPM yang telah terukur secara otomatis yang nanti diukur di sini. Lalu yang terakhir adalah ventilator. Nah, ventilator itu digunakan untuk memasukkan udara atau O2 atau oksigen ke dalam tubuh suatu pasien secara aktif atau secara positif seperti itu tekanannya. Biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa bernafas secara spontan, yang biasanya pada ICU. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menginterpretasikan tugas dari Dr. Saiful yang telah diupload di My Class. Nah, di sini yang pertama itu untuk EKG-nya sendiri. EKG-nya di sini terinterpretasi sinus bradikardi. Lalu selanjutnya adalah laju nadinya. Nah, untuk laju nadinya di sini tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya adalah SpO2 atau saturasi oksigennya tidak terdeteksi. Dan di sini terdapat laju pernapasannya 16 kali per menit. Berarti masih dalam keadaan yang normal. Lalu yang terakhir adalah tekanan darah. Di sini tidak terdeteksi. Secara otomatis MAP-nya tidak terdeteksi. Nah, di sini untuk interpretasi secara keseluruhannya pada pasien tersebut adalah sinus bradikardi dengan laju pernapasan 16 kali per menit dan yang lainnya itu tidak terdeteksi. Nah, di sini bisa tidak terdeteksi oleh karena alat yang tidak dipasang secara benar ataupun pada kondisi pasien yang sangat lemah sehingga tidak terdeteksi pada alat-alat ini yang diletakkan di perifer. Oke, untuk penjelasannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.